Siapkan air biasa, air yang dicampur daun bidara atau sabun, dan air yang dicampur kapur barus. Dimulai dari anggota wudhu dan anggota kanan. Berdasarkan hadis Nabi, ibda bimayu minha wa mah wil wudli minha, yang artinya mulailah dengan anggota yang sebelah kanan dan anggota wudhunya. Hadis riwayat Al-Jamaah. 7. Mandikanlah dengan bilangan ganjil 3, 5, dan seterusnya. Menggunakan air biasa yang dicampur sabun atau daun bidara. Hendaklah jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali mahramnya. Dibenarkan suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya. 10. Jika pada tubuh jenazah terdapat cacat, maka tutuplah sebagaimana hadis Man ghasala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina marratan. Barang siapa memandikan jenazah lalu merahasiakan cacat tubuhnya, Allah memberikan ampun baginya 40 kali. Hadis riwayat Al-Hakim dan mensahihkannya menurut syarat Muslim. Wa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hillatin yamaniyatin nuzi'at anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselubuhi dengan kain Yaman untuk mengeringkan lalu dilepaskan. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-11, lalu tutuplah dengan kain kemudian diangkat untuk dikafani. Di sini saya akan menyebutkan tata cara mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah. Kemudian, letakkan 7 tali dari kain di atas meja secara berjajar dari kepala sampai ujung kaki. Ketiga, letakkan kain kafan berjumlah 5 lapis untuk jenazah perempuan, yaitu berupa 3 lapis kain putih, lalu ada baju kurung dan kerudung. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, An Laila binti Qanifin qalat kuntu fi man ghasala Umma Kulsumin binta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda wafatiha wa kana awwalu ma'ataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hiqa thumma dir'u thumma al-khimara thumma al-milhafata thumma udarijat ba'da dhalika fi thawbil akhari qalat suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal babi wa ma'ahu kafanuha yunawiluna thawban, yang artinya, dari Laila binti Qanif, ia berkata, saya salah seorang yang turut memandikan Ummu Kulsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia wafat. Yang pertama-tama diberikan oleh Rasulullah kepada kami ialah kain basahan, kemudian baju, kemudian tutup kepala atau kerudung, dan sesudah itu ditempatkan pada kain yang lain yang menutupi seluruh badannya, kata Laila. Sedangkan Nabi berdiri di tengah pintu membawa kafannya dan memberikannya kepada kami sehelai demi sehelai. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sedangkan untuk jenazah laki-laki hanya membutuhkan 3 lapis kain. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi, An Aisyata kufina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwabin bizi sahuliyati min kursufin laisa fiha qamisun wala imatun, yang artinya, dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain putih yang bersih dan terbuat dari kapas tanpa memakai gamis dan surban. Muttafaqun alaih. Keempat, letakkan jenazah di atas kain kafan. Kelima, dan lipatkanlah kain kafan dari sebelah kanan jenazah ke sebelah kiri, kemudian dari sebelah kiri ke sebelah kanan jenazah. Kemudian yang keenam, ikatkan tali dengan simpul pada kafan kiri badan jenazah. Untuk mengkafani jenazah, gunakan kain putih yang menutupi seluruh badan jenazah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, Ilbasu min thiyabikumul bayado, fa innaha khairu thiyabikum, wa kaffinu fiha mautakum. Artinya, pakailah olehmu kain putihmu,
karena sesungguhnya kain putih itu sebaik-baik kainmu, dan kafanilah jenazahmu dengan kain putih itu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketujuh, jenazah diberi wangi-wangian, kecuali jenazah yang sedang berihram. Tata cara menyolatkan jenazah. Pertama, meletakkan jenazah di depan orang yang menyolatkannya. Kedua, sholat jenazah lebih utama dilakukan secara berjamaah dan terdiri dari 3 shaf. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, "Ma min mu'minu yamutu fayusolli alaihi ummatum minal muslimina yablughuna ayyakunu salasata shafufin illa ghufiralahu." Yang artinya, orang mukmin yang meninggal kemudian ia disolatkan oleh segolongan umat muslim mencapai 3 shaf, maka tentulah ia diampuni dosanya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Ketiga, apabila menyolatkan jenazah laki-laki, imam berdiri pada arah kepalanya. Apabila menyolatkan jenazah perempuan, imam berdiri pada arah tengahnya atau lambungnya. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi yang berbunyi, "Syahidtu Anas bin Malikin shalla ala janazati rajulin oma inda ra'sihi falamma rufi'at utiya bi janazatin ra'atin fa shalla 'alaiha faqama wasatoha wa final ala ibnu Ziyadil Alawiyyi falamma ra'ah tilafa qiyamihi 'ala rajuli wal mar'ati qala ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minar rajuli haitsu qumtu wa minal mar'ati haitsu qumta?" Qala, "Na'am." Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Artinya, aku menyaksikan Anas bin Malik menyolatkan jenazah seorang laki-laki. Ia pun berdiri pada arah kepalanya. Setelah diangkatnya jenazah itu, didatangkanlah jenazah seorang perempuan, lalu ia menyolatkannya. Ia berdiri pada arah lambungnya. Padahal di antara kami terdapat Al-Ala bin Ziyad Al-Alawi. Maka setelah melihat perbedaan berdirinya pada jenazah laki-laki dan pada jenazah perempuan, ia menanyakan, "Hai Abu Hamzah, adakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri pada jenazah laki-laki di tempat kamu berdiri dan pada jenazah perempuan di tempat kamu berdiri?" Ia menjawab, "Ya, benar." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Keempat, mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, sholat jenazah dilakukan dengan berdiri dan terdiri dari 4 kali takbir, termasuk di dalamnya takbiratul ihram. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla 'alan najasyi fakabbara arba'an." Artinya, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyolatkan Najasyi atau Raja Habsyi, maka beliau membaca takbir 4 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam, takbir pertama membaca surah Al-Fatihah dan sholawat Nabi.
kedua membaca doa untuk jenazah. Delapan, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Sembilan, takbir keempat membaca doa untuk jenazah, dilanjutkan salam. Tata cara menguburkan jenazah. Dalam pengurusan jenazah, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar menyegerakan dalam pelaksanaannya, terutama dalam mengantarkan ke kubur. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menguburkan jenazah. Pertama, lebih utama jika setiap orang memegang usungan keranda dengan berjalan kaki. Akan tetapi, jika jauh dan dalam keadaan tertentu, boleh kita menggunakan kendaraan. Kedua, kaum perempuan dilarang mengiring jenazah sampai ke kubur dengan larangan yang bersifat makruh tansib. Karena Rasulullah SAW melarangnya khawatir jika mereka akan meratap di kuburan. 3. Waktu mengusung jenazah tidak ada suara-suara apapun, baik itu dengan ucapan-ucapan zikir dan ucapan lainnya yang tidak disyariatkan. Kita harus diam untuk merenungkan apa yang sedang terjadi pada waktu itu. 4. Pada saat memasuki area kuburan disunahkan oleh Nabi SAW agar melepas alas kaki. Kelima, saat kita masuk ke dalam area pemakaman disunahkan untuk membaca salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ahladiyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Keenam, Rasulullah SAW menganjurkan untuk memperdalam kubur. Ada dua bentuk galian, yaitu lahat dan syak. Ketika jenazah sudah sampai pemakaman, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, memasukkan jenazah dari arah kubur. Kedua, bagi jenazah laki-laki tidak perlu ditutup kain di atasnya, sedangkan jenazah perempuan ditutup kain di atasnya. Ketiga, ada 2 atau 3 orang yang meletakkannya di dalam kubur. Keempat, orang yang meletakkan jenazah adalah orang yang pada malam harinya tidak melakukan hubungan suami istri. Sewaktu meletakkan mayat ke dalam kubur, disunahkan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulullahi. Keenam,
hendaklah mayat dimiringkan badannya menghadap arah kiblat. 7. Bukalah tali-tali yang mengikat kain kafannya. Bila perlu, badannya ditopang dengan bantalan tanah. 8. Tutuplah lahat dengan papan atau yang sejenisnya agar waktu menguburkannya tanah tidak langsung mengenai jasadnya. 9. Boleh mencurahkan tanah sebanyak 3 kali ke dalam kubur dari arah kepala. 10. Boleh meninggikan tanah perkuburannya sejengkal dari permukaan tanah dan diberi tanda. 11. Mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah atasnya dengan doa masing-masing. Baiklah, itu tadi serangkaian manajemen jenazah dari kelas 12 IPA 2. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.